Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa damai Tuhan masih terus menyertai kehidupan kita sampai dengan saat ini. Bagaimana iman dapat bertumbuh? Mari kita belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa, yang memiliki iman yang besar, iman yang kuat, iman yang spesial, iman yang luar biasa. Adalah Abraham, sehingga dia disebut sebagai Bapak orang beriman. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kalau sampai saat ini kita masih belajar untuk terus beriman, kita terus masih melangkah dalam kapasitas iman yang mungkin biasa-biasa saja, kita jangan berkecil hati. Tetapi kita juga jangan jumawa, kita juga jangan sombong, kita juga jangan egois untuk tidak mau belajar bertumbuh di dalam iman. Ya, kita harus belajar untuk bertumbuh di dalam iman. Sebab kita lihat bahwa Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman pun dulunya dalam kehidupannya dia selalu jatuh untuk belajar bagaimana memiliki iman yang baik, iman yang dasar, iman yang kuat, dan akhirnya dia menang. Akhirnya dia menjadi seorang yang sungguh hebat, sungguh luar biasa dalam kapasitas imannya. Kita hari ini belajar bagaimana beberapa kegagalan yang Abraham alami di masa kehidupannya di zaman dahulu. Yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 4, Sarah datang berbicara kepada Abraham untuk mengambil Hagar menjadi istrinya untuk memperanakan anak bagi dia. Dan hal ini disetujui atau diiyakan oleh Abraham, sehingga Abraham mengambil Hagar dan akhirnya Hagar melahirkan Ismail bagi Abraham. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, itu yang pertama. Dan yang kedua, Abraham tertawa atas janji Allah bahwa dia akan memperoleh keturunan. Di dalam Kejadian 17 ayat 17 sampai 18, Abraham ketawa dahsyat dalam hatinya. Dan dia berkata bahwa bagaimana mungkin dia akan mempunyai anak, padahal Tuhan sudah menjanjikan keturunan bagi dia. Jadi dalam Kejadian pasal 17 ayat 17 sampai 18 itu Alkitab mencatat bahwa Abraham ketawa ketika berita tentang mendapatkan anak ini terus dikabarkan, terus diingatkan oleh Tuhan. Dia ketawa karena dia sudah mencapai usia 100 tahun dan Sarah waktu itu berusia 90 tahun. Abraham ketawa dan merasa lucu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, karena takut dibunuh, Abraham menyebut Sarah sebagai saudaranya. Itu di dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai 11. Nah, Bapak Ibu di dalam dikasih Tuhan Yesus, mari kita belajar. Kalau kita dahulu pernah jatuh, kita dahulu pernah terpelosok di dalam jurang dosa, di dalam langkah hidup kita yang tidak serta-merta mulus, mari kita belajar. Kita terus belajar untuk pegang janji Tuhan. Kita terus belajar untuk beriman kepada Tuhan, memiliki kapasitas iman yang dahsyat, iman yang hebat, iman yang luar biasa, seperti yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Minta Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, aku ingin beriman, tetapi mengandalkan kekuatan kita, karena kita tidak sanggup, kita tidak mampu menjalani kehidupan ini sendiri tanpa kekuatan daripada Tuhan. Untuk itu kita berdoa, Tuhan, berikan aku kekuatan supaya memiliki iman yang kuat. Tuhan, tolong aku ingin supaya hidupku bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki iman di dalam Tuhan, sehingga kita dapat melangkah. Kalau Tuhan yang tolong, pasti kita memiliki iman yang luar biasa. Tetapi kalau kita katakan gampang, aku akan beriman, semua akan sia-sia. Minta pertolongan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita kapasitas iman yang dahsyat, yang luar biasa. Walau kita menghadapi ujian, tantangan, cobaan, yakin dan percaya, janji Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.